Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 312 Apakah kematian sudah dekat? Saat tekanan dari para kultivator bela diri dilepaskan, Feng Xiao yang telah menderita luka dalam yang parah merasakan darahnya mengalir deras ke tenggorokannya. Dia hanya bisa merasakan sesuatu yang asin dan metalik saat lebih banyak darah mengalir keluar dan dia dengan paksa mencoba menahannya. Namun, pada saat ini, kedua lelaki tua itu mulai memadatkan ki yang dalam di telapak tangan mereka dan bergegas ke arahnya. Kecepatan kultivator bela diri itu sangat cepat, begitu cepatnya sehingga dia tidak dapat melihat serangan mereka dengan jelas sebelum dia terlempar. Degup, degup. Dua serangan berat terdengar saat mendarat di dadanya. Satu menggunakan tinjunya, sementara yang lain menggunakan telapak tangannya untuk menyerang. Kedua serangan itu mengandung ki mendalam yang kuat yang mematikan dan ganas. Engah. Feng Xiao mengeluarkan erangan teredam saat dia memuntahkan lebih banyak darah saat dia terlempar kembali. Dia hanya bisa merasakan dadanya begitu sakit sehingga dia merasa sulit untuk menahannya. Sebelum dia bisa memikirkan semuanya, kedua lelaki tua itu muncul di hadapannya sekali lagi. Saat berikutnya, dia bisa merasakan embusan angin yang dengan ganas menerjang kepalanya. Meringkik. Si tua putih meringkik dengan marah dan ketika dia melihat salah satu telapak tangan lelaki tua itu mengarah ke kepala Feng Xiao, dia segera menyerbu ke arahnya dan menendangnya. Brengsek. Sebelum lelaki tua itu bisa menyerang, ia terlempar. Kekuatan kuda ini sungguh dahsyat, bahkan seorang kultivator bela diri pun tidak dapat bertahan melawannya. Lelaki tua itu terlempar dan mendarat dalam posisi yang memalukan saat ia berbaring telentang menghadap langit. Dasar binatang busuk. Orang tua satunya melihat bahwa sekali lagi kuda aneh itu yang ikut campur, dia begitu marah hingga dia menjerit sebelum dia menendang pedang panjang dari tanah dan menangkapnya dengan tangannya sambil dia mengisinya dengan ki yang dalam dan menebasnya ke arah si tua putih. Awalnya, mereka berdua tidak berniat membunuhnya. Namun, berkali-kali ia ikut campur dalam urusan mereka dan merusak segalanya. Ia tidak bisa lagi bertahan hidup. Ta! Asap kuning kecoklatan yang meledak tiba-tiba keluar dari punggungnya. Asap kuning kecoklatan itu seperti kabut beracun, baunya tak tertandingi dan langsung menghantam wajah lelaki tua itu. Si tua putih bahkan berhasil mengibaskan ekornya dan menamparkan wajahnya sekali, membuatnya langsung pingsan. Melihat kejadian ini, para pria berjubah hitam yang tersisa beserta pemimpin bertopeng segera mundur selangkah, menghindari bau busuk berwarna kuning kecoklatan. Sesaat, pria bertopeng itu melihat si tua putih meringkik keras dan jatuh ke tanah saat menarik Feng Xiao yang terluka parah ke punggungnya dan berlari menjauh. Melihat ini, dia langsung bereaksi dan mengangkat tangannya untuk mengarahkan anak panah di lengan bajunya ke punggung Feng Xiao, ke arah jantungnya. Niat membunuh terpancar dari matanya dan dia melesatkannya tanpa ragu-ragu. Wus! Ark! Feng Xiao yang terluka parah menjerit kesakitan saat merasakan anak panah menembus punggungnya. Darahnya berubah dari merah menjadi hitam. Awalnya, dia masih berusaha untuk duduk tetapi dia langsung jatuh dan menghantam punggung Old White, tetapi dia mencengkeramnya erat-erat. Tepat saat pria bertopeng itu hendak mengejar, ia mendengar suara bala bantuan yang mendekat dan ia pun langsung berteriak, berpencar. Orang-orang yang tersisa segera mengikuti instruksinya dan berhamburan dengan cepat. Pria bertopeng itu menoleh ke belakang dengan penuh penyesalan, meskipun dia tidak melihat Feng Xiao menghembuskan nafas terakhirnya secara langsung, tetapi dia telah menerima dua pukulan langsung dari para kultivator bela diri. Selain itu, Feng Xiao juga tertembak oleh anak panahnya yang telah dicampur dengan racun yang mematikan sehingga meskipun dia adalah seorang yang abadi, dia juga tidak dapat diselamatkan. Memikirkan hal ini, kekhawatiran terakhir di hatinya menghilang saat dia dengan cepat meninggalkan tempat itu dan menghilang di tengah jalan pegunungan. Feng Xiao. Suara patriark tua dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan ketika dia melihat putranya yang hidupnya tergantung pada garis tipis yang tergeletak di punggung Old White. Jantungnya langsung menegang.